Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Ramadhania dengan NIM 11046241113 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah Wawasan Pendidikan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang 95.000 km, dan lautan yang menyusun lebih dari 2/3 wilayah nasional. Namun, selama bertahun-tahun, bangsa ini justru lebih berpunggung ke laut. Laut hanya dipandang sebagai batas, bukan sebagai sumber daya atau jati diri. Maka dari itu, muncul satu pertanyaan penting, bagaimana kita bisa membangun kembali budaya maritim Indonesia? Salah satu jawabannya adalah pendidikan maritim. Nah, seperti pada poster saya yaitu wawasan pendidikan. Pendidikan maritim perlu dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional sejak usia dini. Apa itu pendidikan maritim? Pendidikan maritim adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan, memperdalam, dan menanamkan pengetahuan serta sikap tentang kelautan dan kemaritiman. Pendidikan ini tidak terbatas hanya pada sekolah, pelayaran atau akademi maritim, tetapi mencakup semua level, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, formal maupun non-formal. Nah, di dalam pendidikan maritim, peserta didik belajar tentang ekosistem laut dan pesisir, navigasi dasar, budaya dan kearifan lokal nelayan, konservasi laut dan sampah plastik, serta teknologi perikanan. Melalui wawasan ini, peserta didik atau anak-anak belajar bahwa laut bukan hanya sumber daya, tetapi juga bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pendidikan harus mencakup pengetahuan tentang laut, budaya, pesisir, dan pentingnya keberagaman laut. Selanjutnya, generasi maritim, generasi emas. Kenapa sih pendidikan maritim itu penting? Nah, ada beberapa alasan mengapa pendidikan maritim harus menjadi prioritas nasional. Yang pertama, laut adalah sumber daya ekonomi yang luar biasa. Pendidikan yang baik akan melahirkan nelayan, pelaut, teknologi, dan pengusaha muda yang memahami potensi laut secara berkelanjutan. Yang kedua, laut adalah identitas bangsa. Sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut. Melalui pendidikan, kita bisa menghidupkan kembali kebanggaan itu di kalangan generasi muda. Yang ketiga, pendidikan maritim menanamkan literasi lingkungan maritim. Anak-anak diajarkan untuk mencintai laut, menjaga kebersihan pantai, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga memahami pentingnya melindungi habitat laut. Seperti pada poster yang saya berikan, yaitu generasi maritim, generasi emas. Nah, Indonesia akan menjadi negara maju jika generasinya tumbuh dengan karakter maritim tangguh, cinta tanah air, terbuka, dan berwawasan luas. Selanjutnya yaitu masyarakat nelayan sebagai inspirasi kearifan lokal masyarakat nelayan adalah sumber pembelajaran penting. Nah, apa sih peran sekolah dan masyarakat? Pendidikan maritim bukan hanya tugas sekolah kejuruan atau akademi pelayaran. Sekolah dasar dan menengah pun bisa memasukkan materi kelautan dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahkan seni budaya. Misalnya, mengajak siswa belajar langsung ke pantai atau pelabuhan, terus mengundang nelayan atau petugas TNI Angkatan Laut untuk bercerita. Kemudian membuat proyek tentang ekosistem laut dan konservasi. Nah, masyarakat nelayan juga memiliki peran penting. Mereka adalah penjaga pengetahuan lokal, tahu kapan musim ikan, bagaimana membaca arah angin, dan bagaimana melaut dengan bijak. Nah, pengetahuan ini perlu direkam, diajarkan, dan disebarkan ke generasi muda. Seperti poster yang saya tampilkan, masyarakat nelayan sebagai inspirasi. Mereka hidup berdampingan dengan laut. Jadi mereka mengetahui bagaimana kehidupan maritim di Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan maritim dan budaya maritim. Lalu bagaimana sih pendidikan maritim membentuk budaya maritim? Budaya maritim bukan hanya soal perahu dan ikan. Ini adalah cara hidup, nilai-nilai kebersamaan, keberanian menghadapi alam, ketangguhan, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Melalui pendidikan yang menyentuh aspek ini, kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya tahu tentang laut, tetapi juga memiliki sikap maritim. Yang pertama yaitu peduli terhadap lingkungan pesisir, bangga terhadap profesi maritim seperti nelayan, pelaut, dan penjaga pantai, kemudian siap berinovasi dalam industri kelautan.
Inilah yang disebut membangun generasi maritim. Generasi yang menjadi penggerak ekonomi biru, pelindung ekosistem laut, sekaligus penjaga jati diri bangsa. Nah, seperti pada poster di samping, yang saya tampilkan, literasi lingkungan maritim. Sebagai penutup, arah menuju generasi emas. Nah, tahun 2045 Indonesia akan genap berusia 100 tahun. Untuk menjadi negara maju, kita harus menjadi bangsa maritim yang unggul. Pendidikan maritim adalah fondasi untuk mewujudkannya. Dengan literasi, keterampilan, dan kesadaran budaya laut, generasi muda kita bisa mengangkat kejayaan Indonesia sebagai proses maritim dunia. Seperti pesan yang ada di poster saya yang paling terakhir, yaitu ada budaya maritim, literasi laut, dan cinta laut. Mari bangga bersama generasi maritim Indonesia. Nah, sekian presentasi hasil poster yang saya buat tentang pendidikan maritim di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.